turun di mana, Mbak? Aku lewat jalur ring road ya. Oke. Aktifin lah itu aplikasi gitu kan, karena gue kebiasaan emang ngalong lah bahasanya ya kan, ngalong jalan malam di aplikasi online itu. Singkat cerita, gue ada tuh orderan yang masuk. Oke. Ada orderan yang masuk, dan ini kan kalau orang-orang ojol bilang ngebles lah bahasanya. Karena gue kaget orderannya lumayan agak jauh dari titik gue di mana diem gitu. Itu bahasanya ya kalau anak-anak ojol bilangnya ngebles. Karena posisi hujan tuh. Terus posisinya gue dengan biasalah dengan kata-kata mau ditunggu kak gitu kan. Ini sudah sesuai seperti itu. Cuman nggak ada jawaban. Nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Akhirnya gue jalan lah gitu kan. Nah, pas di perjalanan pertengahan mau sampai itu ada balasan, dia ngebalasnya jajab abi a gitu. Apa artinya? Artinya antar saya a gitu. Antar saya bang kayak gitu. Akhirnya nggak gue balas ya udah, gue langsung lah nyampe lah itu di titik tersebut gitu. Titik jemput tuh ya. Jadi gambarannya lebih ke gang, dan gue di situ banget emang titiknya. Dan yang gue bingung itu gangnya itu di gerbang, dikunci lah. Lah gue pikir ya kalau di Bandung emang jam segitu emang udah semua gang juga pastilah ya dikunci. Dah di situ gue balas lagi, udah di titik kak gitu, teh atau cuman gue yang jadi bingung ya, si gerbangnya dikunci, mungkin pikiran gue dia bawa kunci sendiri apa gimana gitu, kayak warga biasa gitu. Gue nggak begitu lama karena mau keluar hujan, dan yang gue kaget dia udah di sebelah. Kata gue tuh, gue kan punten teh. Akhirnya gue buka lah gitu kan, buka kunci biasa dia biasa masuk dengan baju yang gue masih ingat, dia bajunya pakai baju yang lagi ujian, tahu nggak sih bang, yang lagi ujian pakai baju putih, bawahnya rok hitam, bawa ya kayak tote kayak gitulah. Dia duduk di samping gue belakang, tapi sampingnya gue jadi sebelah kiri lah. Cuman yang tes sesuai aplikasi ya, gue biasa kayak gitu ya. Cuman dia nggak jawab. Dia cuman nunduk aja gitu. Karena yang gue lihat-lihat sih dari raut wajahnya itu kayak yang habis nangis gitu kan. Oh, sedih gitu ya? Sedih, terus kayak, gue pikir ini masalah kali sama cowoknya atau gimana gitu kan, kabur atau ya udah gue jalan lah gitu kan. Dari pertama gue ngegas itu mobil kayak kok kayak mungkin pikiran wah agak nanjak dikit tuh. Berat gitu? Nah akhirnya gue jalan lah gitu. Cuman dia nggak minta buat ke arah yang dimana sesuai aplikasi. Kalau yang sesuai aplikasi dia ngambilnya jalur yang ke ngambil Pasteur gitu. Tapi ini yang ngambilnya jalurnya malah jadi yang ke arah Sukajadi. Mintanya dia gimana ngomongnya? Cuman nggak ngomong, dia minta jajab abi doang. Dari situ aplikasinya ngarahnya ke situ. Oh, si aplikasinya otomatis ke situ. Nah, akhirnya gue pikir pantasan ya, kata temennya emang daerah sepi ya udah deh, kata gue tuh nggak masalah. Singkat cerita jalan lah. Emang daerah-daerah mungkin kalau orang Bandung tahu ya, daerah Sukajadi terus ke kiri itu emang jam segitu udah sepi banget gitu. Apalagi yang mau ke daerah Ciwaruga kayak gitu, itu udah bener-bener sepi ya. Wah, sepi banget. Nah, akhirnya gue ngambil arah Sukajadi lah, karena emang mapnya ngarahinnya ke situ tuh. Ya udah, dan tiba-tiba di daerah yang mana ada satu rumah sakit besar kota Bandung lah, itu udah terkenal lah di daerah Sukajadi, dia nangis bang. Dan itu gue baru ngeh, dia nangis. Jadi itu ada musik, gue lagi dengerin musik kan, biasa jalan. Cuman gue pikir ini dari mana sih gitu kan. Suara tangisan. Gue kecilin lah. Ternyata pas gue dengerin, oh dia gitu kan, dia nangis gitu. Baru ngeh kalau dia yang nangis gitu. Akhirnya gue inisiatif lah bang, gue ambilin tisu, terus teh punten gitu kan, gue taruh ke belakang. Cuman gue nggak sambil lihat gitu kan, karena posisi lagi nyetir gitu. Di depan itu ambil kanan kiri, terus lanjut, ada dia baru ngeluarin kata-kata dengan kata-katanya, dipayun ke pinggir lah.
Apa tuh? Jadi dia minta untuk di depan tuh berhenti dulu. Ternyata dia nunjuk buat ke supermarket. Ada di situ yang mau ke Sariwangi, ada supermarket, satu supermarket. Itu tuh minta ke situ dulu. Oke. Gua masuklah ke Minggirin tuh. supermarket. Masuk ke supermarket itu. Biasa. Dia keluar, gue lihat dia keluar. Biasa. Buka pintu biasa. Buka pintu biasa. Nah, gue nggak banyak ini dong. Gue mobil belum mati tuh. Gue nggak sengaja nggak dimatiin. Dia masuk. Cuman yang jadi anehnya itu si pegawai yang ada di supermarket itu nggak ngeh gitu, atau nggak ngelihat, seperti nggak ngelihat aja gitu. Padahal kan setahu gue di depan yang satu dia udah ada 2 pegawai, yang satu lagi ngasihin, yang satu lagi nata barang sambil ngebalik pintu juga. Kalau buka pintu pasti ya mereka tuh SOP-nya kayak gimana sih gitu kan, pasti nyapa. Iya, betul. Iya, ini nggak nyapa nih. Ini nggak nyapa dia kan. Ya udah deh kata gue tuh, karena gue emang lagi main HP kan, disetir kan main HP. Problemnya pastilah ya kalau pikir-pikir gue yang cowok gitu kan. Jarak itu ada mungkin singkatnya 15 menit sampai gue turun tuh bang. Karena lama banget nih bang, gue hampir mau habis sebatang juga kan ngerokok. Gue mutusin buat ke dalam nih, ke dalam supermarket itu. Gue masuk tuh ke supermarket itu. Oke. Gue masuk dan disapa sama si karyawan itu. Ya biasa lah, Pak, punten gitu. Si tetehnya tadi kemana? Mereka pada bingung dong, celinguk. Teteh siapa katanya. Lah, saya dari tadi nungguin si tetehnya belanja, nggak ada orang masuk. Siapa katanya. Lah, kok siapa sih? Bentar ya, takutnya ikut ke air gitu, atau gimana? Airnya juga udah rusak kata gue tuh. Iya emang pas gue, emang iya bang, rusak, ditutupin sama banner berdiri itu si kamar mandinya gitu, dengan tulisan ya tidak bisa dipakai gitu. Gue mikir takutnya masuk ke ini ke gudang, karena WC itu posisinya emang dekatan sama gudang tuh. Oh ya udah deh, gue lihat. Nah pas gue lagi si pegawai karyawannya lagi nyalain lampu gudang segala macam, si kasirnya teriak katanya. Itu si teteh udah di mobil kan. Lah gue mikir, gue keluar pasti sebelum ngambil rokok dari mobil terus turun dari mobil pun gue pasti ngelihat ke belakang dong. Terus posisinya nggak ada siapa-siapa, terus gue keluar dikunci mobil. Dikunci itu benar. Karena gue selalu lah kalau mau turun atau apa pasti setelah remote pasti gue buka dulu gitu kan, takutnya kan coba-coba buat nyoba. Itu kekunci bang. Terus si kasirnya bilang, itu si tetehnya udah di mobil. Gue langsung dari gudang itu kan lumayan agak jauh kan, ke depan. Gue gini, karena emang posisinya kelihatannya emang dia duduk belakang, karena dari lampu si supermarket itu jelas banget. Karena gue mobil depan banget gitu. Gue mikir dia lagi nunduk bang, lagi gini. Iya, ada di belakang.